Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Taklim Soleha Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan petunjuknya, kita tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga kelak kita menjadi penghuni-penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, pada pagi ini insya Allah kita akan mengkaji kajian memulai dengan bab yang kedua daripada rukun Islam, yaitu tentang menunaikan zakat. Zakat adalah kewajiban sebagaimana sholat. Hanya memang terkadang banyak sekali umat Islam tidak memperdulikan tentang zakat ini. Atau terkadang dia menunaikan zakat, tetapi terkadang tidak mengetahui dalilnya, ilmunya. Ada orang yang membayar zakat tujuannya, tetapi tata caranya salah. Atau cara menghitungnya salah. Atau memberikannya salah. Maka supaya kita tidak sampai keliru dan tidak salah dalam menunaikan zakat, wajib kita membekali diri dengan ilmu. Sebagaimana kita kemarin rukun Islam yang kedua, sholat. Sehingga kita bisa melaksanakannya insya Allah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas dalil-dalil terkait dengan zakat, baik di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu kita akan menguraikan tentang perbedaan antara zakat, infak, sedekah yang sering kita mendengar itu. Ada lazis, lembaga zakat, infak, sedekah. Ada bazis, badan zakat, infak, sedekah. Ada ziz, zakat, infak, sedekah. Dan ini sering sekali terdengar oleh kita, terutama di bulan Ramadan. Wajib kita sebagai seorang mukmin mengetahui apa perbedaan di antara tiga itu. Karena tiga itu selalu dilaksanakan. Setiap hari bisa kita amalkan yang namanya sedekah, yang namanya infak. Berbeda dengan zakat. Tidak bisa dilaksanakan setiap hari, tidak bisa dilaksanakan setiap pekan, setiap bulan, hanya dilaksanakan setahun sekali. Karena zakat terikat dengan aturan-aturan. Sebagaimana infak sedekah terikat dengan aturan-aturan. Aturan itu wajib kita pahami. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sekarang kita akan lihat dulu dalil-dalil dalam Al-Quran perintah tentang zakat. Di dalam Al-Quran, sering sekali Allah menggandengkan perintah sholat dengan perintah zakat digandeng. Aqimis sholat
wa atuz zakat. Ciri orang yang imannya benar, benar-benar beriman yang akan beruntung adalah yang menunaikan sholat, yang menunaikan zakat. Dan bukan hanya zakat yang harus kita tunaikan, termasuk diantaranya berinfak dan bersedekah. Dalil itu kita akan lihat dalam beberapa ayat Al-Quran dan dalam beberapa hadis insya Allah. Pertama, kita buka surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Di situ perintah sholat dan zakat digandeng. Wa aqimus sholat. Dan laksanakan sholat, tegakkan sholat. Wa atuz zakat. Dan tunaikan zakat. Warka'u ma'arraqi'in. Dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku. Ada perintah sholat, ada perintah zakat. Maka jika ada orang beriman tidak mau zakat meskipun dia sudah sholat, maka tidak akan beruntung. Karena kewajiban zakat sebagaimana kewajiban sholat dan itu bagian dari rukun Islam. Surat 23 ayat 1 sampai ayat 4. Surat 23 ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang salatnya khusyuk. Sudah kita bahas tentang salat ini insyaallah. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang meninggalkan, menjauhi segala perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Baru di ayat 4-nya. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya. Menunaikan zakatnya. Berarti ada perintah. Salat zakat itu rukun. Nggak boleh diabaikan. Cukupkah kalau sudah bayar zakat hanya zakat? Tidak. Berinfak, bersedekah tetap diwajibkan. Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang cintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang benar takwanya, disebut oleh Allah di ayat ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah dikatakan suatu al-mabrur, biro, kebajikan, kemabruran. Orang yang hanya sholat saja. Menghadap arah timur, menghadap arah barat. Orang-orang yang berada di timur Ka'bah pasti menghadapnya ke arah barat. Orang yang berada di barat Ka'bah pasti menghadap ke arah timur. Dan dimanapun kita menghadap ke Ka'bah. Maksudnya yang namanya kebajikan bukan hanya orang sholat. Datang ke Masjidil Haram di depan Ka'bah sholat. Bukan. Walakinnal birra man amana billah. Wal yaumil akhir. Wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Orang-orang yang mabrur adalah
orang-orang yang benar-benar dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi. Setelah iman itu tidak cukup hanya pernyataan, maka gandengannya ada di situ, wa atal mala ala hubbihi. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang betul-betul atal mala ala hubbi, mau berbagi, memberikan harta yang dicintainya. Dia mau berinfak dan bersedekah. Zawil kurba, kepada kerabat dekat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada anak-anak miskin, wabnas sabil, kepada orang yang dalam perjalanan, wasailin, kepada orang yang meminta bantuan, wafir riqab, untuk memerdekakan budak. Setelah kata-kata sedekah ini, Allah gandeng lagi, wa aqamas shalah wa ataz zakat. Dan orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Tadi sudah dikatakan memberikan harta yang dicintai kepada orang kerabat dekat dan seterusnya. Di sini perintah lagi, ada perintah sholat, ada perintah zakat. Maka zakat dengan infak dan sedekah berbeda. Bukan berarti kalau sudah infak sedekah nggak perlu zakat, nggak boleh. Kalau sudah zakat berarti nggak perlu lagi infak sedekah, tidak boleh. Harus dilakukan semuanya. Wa aqamus shalah wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan apabila Anda berjanji, tunaikan janjinya, tunaikan janjinya. Wasabirin, dan sabar. Fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Di dalam kesulitan, kesengsaraan, kemelaratan, kesempitan. Bahkan di dalam kesusahan peperangan, apapun, sabar. Kalau itu kita lakukan, ujung ayatnya Allah katakan, ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang benar-benar mabrur. Siapa dia? Orang yang bertakwa. Jelas dari sini, saudaraku seiman, ada perintah sholat, ada perintah zakat. Gandengannya seperti itu. Tapi ada perintah infak dan sedekah, memberikan harta yang kita miliki. Bukan berarti kalau sudah zakat berhenti daripada infak dan sedekah. Jelas di sini dalilnya. Sekarang kita lihat di dalam al-hadis. Apakah Rasulullah memerintahkan untuk zakat? Ya, bahkan Rasul menyebutkan itu sebagai rukun Islam yang 5. Ibu, Sahih Muslim, nomor hadis 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zabir radhiyallahu an katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila aku telah melakukan semua sholat wajib dan berpuasa Ramadan, aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram, dan tidak kutambah yang demikian itu dengan yang lain, dapatkah aku masuk surga? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dapat. Kata orang itu, demi Allah tidak akan kutambah yang demikian dengan yang lain. Jika kita lihat hadis ini, tidak ada disebut zakat. Laki-laki mengatakan, saya telah melaksanakan sholat yang wajib, saya telah melaksanakan puasa yang wajib, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram. Apakah saya masuk surga? Di situ tidak disebut zakat, tidak disebut haji. Pertama, boleh jadi hadis ini ketika itu belum ada perintah zakat dan belum ada perintah haji. Orang ini masuk Islam di saat zakat belum diwajibkan, di saat haji belum diwajibkan. Karena zakat dan haji diwajibkan di tahun-tahun akhir. Kedua, boleh jadi orang ini orang yang tidak mampu, orang miskin. Sehingga Allah tidak wajibkan dia zakat, Allah tidak wajibkan haji. Karena zakat dan haji berkaitan dengan harta. Maka hadis ini bukan berarti kalau gitu nggak ada wajib zakat. Karena akan ada hadis yang lainnya yang memerintahkan zakat. Dan terkadang Rasulullah menyebut rukun Islam tidak berurutan seperti sholat, zakat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Terkadang Rasulullah sebutkan zakat dulu, baru haji, baru puasa. Coba kita lihat hadisnya. Di nomor hadis nomor 11. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, Islam dibina atas 5 perkara.
menyembah Allah, dan mengkafiri lainnya, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke bait, dan puasa Ramadan. Harusnya haji nomor berapa? Rukun Islam kelima kan? Di sini nomor 4. Syahadat, sholat, zakat, haji, puasa Ramadan. Artinya apa? Yang terpenting syahadat dan sholat itu berurutan. Syahadat setelah zakat pasti sholat. Setelah itu bisa zakat dulu, bisa haji dulu, bisa Ramadan dulu. Tergantung. Contoh, ada orang Islam, masuk Islam. Qadarullah pastinya setelah syahadat sholat. Dan dia telah memiliki harta yang cukup. Sudah sampai nisab. Dan ingin menunaikan zakatnya. Dan setelah sampai haulnya, zakat dulu ditunaikan. Tahun depannya dia mampu. Dia mau berhaji. Haji dulu ditunaikan. Kenapa kemarin belum ada? Boleh jadi belum ada perintah untuk puasa Ramadan. Tetapi puasa Ramadan diperintahkan di tahun ketiga Hijriah. Dan haji diperintahkan di akhir tahun Hijriah. Di tahun 9 kenabian Hijriah. Baru diperintah untuk haji. Sebelumnya perintahnya hanya umrah. Maka di sini jelas, urutan-urutan susunan rukun Islam tidak harus berurutan penyebutannya. Karena memang tidak ada urutan pelaksanaannya. Tergantung kapan dia masuk Islam, kapan dia harus tunaikan lebih dulu. Dia masuk Islam, pasti sholat dulu. Pas ketemu bulan Ramadan, ya puasa Ramadan dulu. Setelah Ramadan, Zulhijjah, dia mampu. Dia mau haji, ya haji dulu. Baru tahun depannya sampai haul, sampai nisab, dia zakat. Ya zakat terakhir. Maka di sini, sholat setelah syahadat, sholat, zakat, haji, puasa Ramadan. Sekarang ibu mundur ke hadis yang sebelumnya, hadis nomor 10. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, Islam dibina atas 5 perkara: mengesahkan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji. Bertanya seorang laki-laki, bukankah haji dan puasa Ramadan? Jawab Ibnu Umar, tidak, tetapi puasa Ramadan dan haji. Begitulah yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang Rasulullah menyebutnya urutannya berbeda. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau tadi syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Susunan penyebutan ini nggak masalah. Haji rukun Islam keberapa? Rukun Islam keempat, nggak salah. Puasa rukun Islam keberapa? Rukun Islam kelima, nggak salah. Puasa rukun Islam keberapa? Keempat. Haji keberapa? Kelima, nggak ada masalah. Mau disebut nomor berapapun nggak ada masalah. Yang penting 5 dijalankan. Hanya syahadat pasti nomor 1, sholat pasti nomor 2. Setelah itu zakat, puasa, haji silahkan. Zakat, haji, puasa, monggo. Nggak ada masalah. Tidak harus berurutan penyebutannya. Demikian. Dari sini jelas ada kewajiban zakat. Saudaraku seiman, jamaah solehah Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Terkadang kewajiban zakat itu disebutkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul, dan Allah perintahkan pula dalam Al-Quran dengan sebutan sodakoh. Jadi sodakoh itu sifatnya lebih luas. Zakat bagian dari sodakoh. Kenapa? Karena sodakoh itu adalah setiap perbuatan yang baik. Bernilai sodakoh apapun. Ibu lihat di kitab Bulughul Maram nomor hadis 1508. 1508. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin sodakoh. Jadi sodakoh itu sifatnya luas. Semua kebaikan,
hablum minallah maupun hablum minannas. Dengan apapun, termasuk juga dengan materi. Jadi sedekah bukan hanya kebaikan dengan materi. Kullu ma'rufin sedekah. Maka termasuk senyum kepada saudaranya, beramah tamah, berkata-kata manis, membantu dengan tenaga, membantu mengajarkan ilmu, semua itu sedekah. Tasbih kita, tahlil kita, takbir kita, itu semuanya sedekah. Yang saya akan khususkan pelajari adalah sedekah berkaitan dengan harta. Maka macamnya banyak. Sedekah berkaitan dengan harta. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada kurban, ada akikah, ada hibah, ada hadiah, ada wasiat, ada dam, ada hadyu, ada fidyah, macam-macam. Semuanya itu ada harta. Yang saya akan kerucutkan cukup 3. Zakat, infak, sedekah. Ini yang akan kita uraikan. Zakat, infak, sedekah. Maka zakat itu bagian dari sedekah. Infak itu bagian dari sedekah. Sedekah sendiri itu pokoknya. Bahwa setiap kebaikan namanya sedekah. Apa dong Ustadz bedanya zakat, infak, sedekah? Zakat itu sedekah wajib yang telah ditentukan ketetapannya. Ada nisab, ada haul, ada mustahik, ada berapa besarannya, berapa yang dikeluarkannya. Ini namanya ada. Ada resiko jika tidak membayar zakat. Infak bagaimana? Sedekah yang hukumnya wajib. Tapi nggak ada nisab, nggak ada haul, nggak ada waktu, bebas kepada siapa saja, berapa besarannya. Tetapi ada mustahik yang berhak diterimanya siapa. Sedangkan sedekah wajib, tapi bebas, nggak ada aturannya. Terserah Anda, kapan saja, di mana saja, berapa saja, kepada siapa saja. Inilah bedanya. Zakat, infak, sedekah. Tapi ketiga-tiganya apa? Sedekah. Coba sekarang kita lihat dalil bahwasanya zakat itu adalah sedekah. Tapi sedekah yang hukumnya wajib. Ibu lihat di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 624. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz ke Yaman. Dia menyebutkan hadis itu. Di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Baik, coba Ibu lihat dalam lafaz bahasa Arabnya. Ketika Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, melihat, menyaksikan ketika Rasul mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Dakwah bersama Ali bin Abi Thalib. Dakwah untuk mengajak orang Yaman masuk Islam. Kalau sudah mengucapkan syahadat, suruh salat. Kalau sudah salat, suruh zakat. Maka di situ kata-kata zakat, Rasul tidak menggunakan dengan kalimat zakat. Ibu perhatikan baik-baik lafaz bahasa Arabnya. Sedekah ya. Ya. Fadzakar al-hadis wa fihi, disebutkan dalam hadis itu dan di dalamnya disebut annallaha, sesungguhnya Allah qadif taradhu alaihimus shadaqah. Betul begitu Ibu? Iya betul. Iya, bukan zakat. Apa artinya di sini? Sesungguhnya Allah memfardukan sedekah. Berarti memfardukan zakat. Kenapa? Karena zakat itu sedekah fardu. Sedekah wajib. Dari mana diambil? Fi amwalihim. Dari orang-orang yang kaya, yang punya harta di antara mereka. Tukhadhu min aghniyaihim. Diambil dari hartanya orang yang kaya. Berarti zakat itu hanya untuk orang kaya. Yang duitnya sudah sampai nisab. Diambil dari mereka, kemudian dikemanakan? Faturaddu fi fuqaraihim. Diberikan kepada orang-orang yang fakir. Jadi orang yang tidak kaya tidak wajib zakat. Inilah bedanya zakat.
Kalau infak, mau kaya mau miskin wajib. Sedekah mau kaya mau miskin wajib. Bedanya tadi. Maka sekarang dari sini kita uraikan bahwasanya zakat itu sesungguhnya sedekah wajib yang telah ditentukan aturannya. Nggak boleh sembarangan. Berbeda dengan sedekah, bebas tanpa aturan, tersadap siapa saja, kapan saja, berapa saja. Infak harus ada aturan, tapi aturannya tidak seketat zakat. Karena bebas memberikannya, bebas kapan, bebas berapa besarnya. Tidak ada kaitannya dengan orang kaya, orang miskin pun wajib. Hanya kepada siapa diberikan ada aturannya. Coba sekarang lihat kembali tentang sedekah wajib. Apa fungsi sedekah wajib? Ibu buka surat At-Taubah, surat 9, ayat 103. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Terjemahannya ambillah zakat. Coba lihat dalam bahasa Al-Qur'annya. Khul, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka. Sodakotan, sodakoh. Kenapa diterjemahkan zakat? Karena di situ ada perintah khud, ambil. Memang zakat itu di zaman Rasul diambil secara paksa. Kalau ada orang nggak mau bayar zakat, itu dipanggil, diambil secara paksa. Kenapa? Karena memang hukumnya wajib. Yang nggak mau bayar zakat, hartanya diambil secara paksa. Inilah Rasulullah SAW telah perintahkan demikian. Artinya apa, saudara sekalian? Kalimat Allah yang Allah katakan dari khul, ambillah, ini menandakan sesuatu yang harus diambil. Min sadaqatin, dari sedekah mereka. Min amwalihim, dari harta mereka. Sedekah, kekayaannya harus diambil sebagai zakat. Karena zakat yang harta yang diambil dengan paksa. Ustaz, kalau nggak bayar zakat bagaimana? Rasul perintah ambil hartanya secara paksa. Ibu, di sini jelas, salah satu fungsi zakat apa di situ? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha fasalli alaihim. Fungsi zakat itu adalah membersihkan harta dan menyucikan jiwa orang yang punya harta itu. Jadi ada orang punya harta, kaya. Kalau nggak dizakati, kotor hartanya. Kalau dizakati, berarti hartanya bersih. Jika dia ikhlas membayar zakat karena Allah, maka jiwanya ikut suci. Maka para amil yang memungut zakat diwajibkan fasalli alaihim, doakan supaya orang yang menunaikan zakat itu tenang dan tentram. Doakan. Inna sholataka sakanun lahu. Doamu akan menjadi ketentraman jiwa. Jadi fungsi zakat dua. Satu, membersihkan hartanya. Dua, menyucikan jiwa orang yang menunaikan zakat. Artinya orang Islam nggak bayar zakat, hartanya kotor, jiwanya kotor. Nggak ada keberkahan. Maka jangan sembarangan tentang harta ini. Wajib ditunaikan zakat. Gimana ada orang Islam sudah kaya, mampu sampai bayar zakat, nggak mau bayar zakat. Khus tadi diambil dengan paksa. Ibu lihat Bulughul Maram nomor hadis 629. Dari Bismillahirrahmanirrahim, dari Bas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap 40 unta yang dilepas mencari makan sendiri, zakatnya 1 ekor bintu labun atau anak unta betina yang umurnya memasuki umur ketiga. Tidak boleh dipisahkan unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barang siapa yang mengeluarkan zakat itu karena mengharap pahala, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Namun barang siapa yang enggan mengeluarkannya, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya beserta separuh dari hartanya
sebagai perintah keras dari Tuhan kami. Keluarga Muhammad tidak halal mengambil zakat sedikit pun. Coba perhatikan di sini. Ada orang kaya, hartanya sudah sampai nisab, sudah sampai haul, harusnya bayar zakat. Nggak mau bayar zakat. Kalau dia bayar zakat dengan sukarela, Rasul katakan, man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruh. Siapa yang berniat membayar zakat dengan ikhlas semata-mata karena ingin dapat ganjaran dari Allah, dikasih ganjaran Allah dengan sempurna pahalanya. Wa man mana'aha, siapa yang punya harta tapi dia nggak mau bayar zakat, fa inna akhidhuha wa syatra malihi, maka akan aku paksa diambil zakatnya, ditambah lagi separuh hartanya dirampas. Subhanallah. Jadi si A bayar zakat dengan ikhlas, hartanya bersih, jiwanya suci, dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Dia telah menunaikan rukun Islam. Ada orang kaya nggak mau bayar zakat, diambil dengan paksa zakatnya, dirampas hartanya separuhnya. Contoh, seseorang punya uang 100 juta. Maka diambil zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Jika orang itu ikhlas membayar, maka ditambah oleh Allah nanti pahala berlipat ganda. Tapi ada orang punya 100 juta, nggak mau bayar zakat. Diambil zakatnya secara paksa 2,5%, yaitu 2,5 juta, dan 50% dari harta 100 juta dirampas. 50 jutanya diambil. Betapa di sini membayangkan bahwasanya zakat itu sedekah wajib yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Jika tidak ditunaikan, nggak akan barokah hartanya. Sampai-sampai seakan-akan ancamannya zakatnya dipaksa diambil, hartanya dirampas separuhnya. Azmatan min azamati Rabbina, sebagai perintah yang keras dari perintah Rabb kami, bahwa zakat perintah keras sama dengan sholat. Maka jangan bermain-main dengan zakat. Dari sini sekarang kita akan kembangkan tentang khusus membedakan pengetahuan tentang zakat, infak, sedekah. Pertama, kita sebut dulu zakat. Apa hukum zakat? Sudah kita lihat semuanya. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis sesuai dengan dalil-dalil. Wajib hukumnya. Itu yang pertama. Zakat hukumnya wajib. Yang kedua, zakat berkaitan dengan nisab. Ada nisabnya. Nanti saya jelaskan apa itu nisab. Ada nisabnya. Yang ketiga, zakat berkaitan dengan waktu. Ada haulnya. Ada haulnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, zakat ada besaran yang wajib dikeluarkannya. Ada aturan berapa besarannya. Lalu yang kelima, zakat ada yang berhak nerimanya. Telah ditentukan mustahiknya. Ada mustahiknya. Jadi ibu, tolong tulis satu Romawi besar. Zakat temanya. Poin 1, hukumnya wajib. Poin 2, ada nisab. Poin 3, ada haul. Poin 4, ada besarannya. Poin 5, ada mustahiknya. Untuk lebih mudah membedakan. Ibu, letakkan itu di sebelah kiri. Jika ibu sedang menulis, letakkan sebelah kiri. Jadi poin 1 Romawi besar, zakat. Letakkan sebelah kiri. Hukumnya wajib, ada nisab, ada haul, ada besarannya, ada mustahik. Lalu ibu sebelah kanannya, poin Romawi 2. Infak. Infak. Infak itu nomor 1, poin 1, hukumnya wajib, seperti zakat. Tapi 2, tidak ada nisab. 3, tidak ada haul. 4, tidak ada besaran. 5, ada mustahik. Sama seperti zakat, ada mustahik. Jadi, apa bedanya zakat dengan infak? Sama-sama hukumnya wajib, yang membedakan adalah zakat ada nisab, ada haul, ada besaran, sementara infak tidak ada nisab, tidak ada haul, tidak ada besaran.
Tetapi nomor 5 sama kembali, ada mustahiknya. Sampai sini sudah ditulis. Kemudian paling kanan, poin 3 Romawi. Sodaqah. Poin 1, nomor 1, hukumnya wajib. Sama seperti zakat, seperti infak. Sodaqah juga wajib. Karena ada perintahnya. Tadi di surat Al-Baqarah 177, atal mala ala hubbi, nggak boleh pelit kita. Lalu poin 2, 3, 4, 5 bebas. Nggak ada nisab, nggak ada haul, nggak ada besaran, nggak ada mustahik. Maksudnya mustahiknya bebas. Disitulah bedanya zakat, infak, sedekah. Setiap muslim wajib tahu bedanya ini, saudara sekalian. Sebab kalau kita tidak tahu membedakan ini, nanti kita sulit melaksanakannya. Boleh jadi tujuannya zakat, ternyata salah tujuan, salah sasaran, salah cara, salah besaran. Tujuannya sedekah, tapi ternyata kalau sedekah mungkin nggak ada salahnya karena bebas. Tujuannya infak, tapi mungkin nggak tepat sasaran. Inilah dia. Untuk zakat dan infak, poin nomor 5, mustahik. Wajib orang Islam. Wajib orang Islam. Dan yang terbaik, orang Islam yang minimal melaksanakan sholat. Orang Islam. Nah, untuk yang sedekah bebas. Mau kepada orang Islam, yang nggak sholat, yang sholat, mau orang kafir, mau pencuri, mau siapapun bebas. Disitulah bedanya. Sekarang saya uraikan tentang zakat dulu, poin 1 Romawi tadi. Hukumnya wajib, dalil-dalilnya sudah tersebut. Ada nisab. Apa itu nisab? Maaf, barangkali ada di antara jamaah Ibu Salehah yang semoga dirahmati Allah sudah tahu apa itu arti nisab? Monggo. Kalau nanti benar, alhamdulillah. Kalau ada kesalahan, saya koreksi. Kita berdiskusi, insya Allah supaya kita bisa lebih paham. Monggo, di antara ibu jamaah solehah, barangkali sudah ada yang tahu apa itu arti nisab? Waktu dalam 1 tahun, Ustaz. Itu haul. Itu haul. Besarannya ya. Jumlah Nisab. minimal. Apa? Besaran. Bukan juga. Jumlah minimal ya. Besaran Mencukupi. minimal. Betul. Jadi secara bahasa, nisab itu adalah batas minimal harta yang telah dimiliki. Batas minimal harta yang telah dimiliki oleh seorang hamba. Batas minimal secara bahasa singkatnya. Tapi secara syar'i, batas minimal harta yang telah dimiliki seorang hamba. Ibu sekarang punya duit 1 miliar. Ya itulah duit Anda. Ibu sekarang punya duit 50 juta. Ya itulah duit Anda. Nah, zakat itu terkait batas minimal. Berapa minimal duit yang Anda telah miliki? Kalau sudah sampai nisab, berarti Anda wajib zakat. Karena hartanya sampai nisab. Tapi belum wajib ditunaikan, dikeluarkan. Karena dikaitkan dengan haul. Itu tadi, yang ketiga, haul. Apa itu haul? Kalau nisab itu batas minimal, berarti batas minimal dari besaran harta. Kalau haul, batas waktu. Batas waktu dari kepemilikan harta. Kalau waktunya telah sampai haul atas kepemilikan harta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Batas waktu dari harta yang telah sampai nisab. Yaitu jika hartanya telah mencapai 1 tahun. Maka yang namanya haul itu adalah waktu yang telah mengendap selama 1 tahun dari harta Anda yang telah sampai nisab. Jadi batas waktu 1 tahun setelah kepemilikan harta, setelah sampai nisab. Yang keempat, ada besarannya. Besaran yang harus dikeluarkan dari harta kita.
Ada yang 1/20, berarti 2,5%. Ada yang 1/10, berarti 10%. Ada yang 1/5, ada yang 1/5, yaitu 20%. Ada pula yang berapa? 1/20, yaitu 5%. Ada pula yang 1/40, 2,5%. Jadi besaran ini tergantung harta Anda apa bentuknya. Bukan dari mana asalnya, tidak. Terserah dari mana. Tapi apa bentuknya. Yang paling kecil 2,5%, yaitu 1/40. Yang agak sedikit besar 5%, 1/20. Yang agak besar lagi 1/10, 10%. Yang paling besar yaitu 1/5, 20%. Zakatnya 20%. Ini tergantung harta Anda bentuknya apa. Ada harta yang bentuknya perhiasan, emas, perak, dan yang lain. Ada harta yang bentuknya materi, dolar, rupiah, euro, dan yang lain. Ada yang bentuknya apalagi binatang. Ada yang bentuknya hasil pertanian, biji-bijian, beras, gandum, jagung, kedelai, dan yang lainnya. Ada yang bentuknya apa? Harta, sesuatu peninggalan yang ditemukan tanpa usaha, yaitu barang temuan. Maka itu namanya rikaz. Itulah yang paling besar. 20%, 1/5. Dan ini Ibu, wajib kita tahu harta kita apa bentuknya, berapa yang harus kita keluarkan besarannya. Jadi poin 1, zakat hukumnya wajib, sudah kita pahami. Poin 2, nisab, sudah kita pahami. Poin 3, haul, sudah kita pahami. Poin 4, ada besarannya, sudah kita pahami. Nah, untuk berapa besaran minimalnya, berapa nisabnya, berapa yang harus dikeluarkannya, waktunya hari ini tidak cukup. Ini teori dulu kita bahas. Insya Allah pertemuan 2 yang akan datang, kita masuk pada pembahasan cara menghitung zakat, bagaimana cara menghitung haul, bagaimana cara menentukan haulnya, bagaimana cara menghitung nisabnya, apa dasarnya, berapa besaran yang harus dikeluarkannya. Kita bahas insya Allah besok, pertemuan yang akan datang. Kita lihat kemudian, poin kelima, zakat. Ada mustahiknya. Apa itu mustahik? Golongan orang yang berhak menerima zakat. Golongan orang yang berhak menerima zakat. Mana mustahiknya? Ibu lihat surat 9 ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ini yang disebut mustahik. Siapa ibu mustahik? Orang fakir, orang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau yang memberi zakat namanya muzaki. Muzaki, orang yang menunaikan zakat. Mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Siapa dia? Ada 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu, zakat itu. Karena sedekah wajib yang sudah ditentukan mustahiknya, maka disebut sedekah wajib. Wajib di mana 8 golongan ini yang berhak terima. Kalau Anda berikan di luar 8, berarti zakatnya nggak sah. Sedangkan zakat tadi membersihkan harta, menyucikan jiwa. Nggak tepat sasaran ke 8 ini, nggak sah. Siapa yang pertama menerima zakat? Lil fuqara, orang fakir. Wal masakin, orang miskin. Wal amilina 'alaiha, amil, orang yang mengurus zakat. Para amil yang mengurus zakat.
wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang belum Islam tapi hatinya sedang dibujuk untuk Islam. Ada kecenderungan dia pengen masuk Islam meskipun belum Islam. Boleh. Yang keempat. Kemudian yang kelima, wa fir riqab, untuk memerdekakan budak-budak. Yang kelima, yang keenam, wal gharimin, untuk membayar orang-orang yang berhutang, dibebaskan dari hutang. Yang keenam, wa fi sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan yang nomor 8, wabnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal, dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanan, maka boleh diberikan zakat. Faridotam minallah, ini satu fardu, kewajiban, ketetapan dari Allah. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Dari sini jelas bahwasanya mustahik zakat 8 golongan ini tidak boleh dikutak-katik. Dan 8 ini adalah orang, person. Maka ibu tidak benar memberikan zakat untuk pembangunan masjid. Memberikan zakat untuk pembangunan sekolah, yayasan, pesantren. Tidak bisa. Karena itu bukan person, bukan orang. Tapi itu lembaga, itu sarana. Jangan salah. Jadi nggak ada orang bayar zakat untuk bangun masjid, itu nggak ada. Dari mana bangun masjid? Sodakoh, supaya menjadi sodakoh jariyah. Bebas silakan, mau bangun masjid, bangun pesantren, bangun yayasan, apapun, tapi itu tidak boleh dari zakat. Karena zakat yang 2,5% itu kecil, diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Fakir, miskin, amin, mu'alaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, dimerdekakan atau dibebaskan dengan dibantu zakatnya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. 8 inilah mustahik zakat. Semuanya itu orangnya, personnya. Bukan lembaga, bukan sarana, bukan bangunan, dan yang lainnya. Bukan fasilitas, tapi orang. Sampai sini paham? Inilah zakat. Kemudian kita membahas yang poin kedua, infak. Apa tadi infak hukumnya? Wajib. Betapa banyak ayat-ayat yang mewajibkan kita berinfak. Salah satu contoh, ibu buka surat 63 ayat ke-9 dan ayat 11. 9 dan 10, afwan. Surat 63 ayat 9 dan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Inilah penyesalan orang yang sepanjang hidupnya tidak menunaikan infak dan sedekah. Mengerikan. Nyesel, pengen dapat hidup lagi, dikasih kesempatan. Maka Allah melarang kita, jangan sampai lalai. Ya ayyuhalladzina amanu, di ayat 9-nya tadi, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, jangan sampai kamu diberi harta, kamu diberi anak keturunan, jangan sampai itu melupakan kamu kepada Allah. Melalaikan kamu terhadap Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kamu sampai berbuat demikian, kamu rugi. Maka Allah perintah di ayat ke-10-nya, wa anfiqu, infakkanlah mimma razaqnakum, sebagian dari yang Allah rizkikan kepadamu. Allah nggak minta banyak, sebagian. Kapan kamu infakkan? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian menjemput. Fayaqul, sehingga nanti kalau kamu sepanjang hidupnya tidak berinfak, tidak bersedekah, kamu akan berkata di saat mati, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabbku, tolong berikan aku kesempatan hidup sebentar saja. Waktu yang sebentar saja. Fa'as-saddaqah, saya nanti bersedekah.
Wa akum minas sholihin. Saya pengen jadi orang soleh. Sepanjang hidupnya tidak mau berinfak, bersedekah, tidak jadi orang soleh, mau mati baru menyesal. Jadi dari sini jelas, infak, sedekah hukumnya wajib. Apakah ketika kaya saja? Enggak. Kaya jelas wajib. Dalam keadaan miskin pun wajib. Sesuai kesanggupan. Itulah ciri orang takwa yang akan meraih surga. Ibu lihat surat 3, ayat 133 dan 134. (133) ya Ustaz? 133 dan 134. Oh. Sebentar. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah. Perhatikan baik-baik ayat ini. Di ayat 133 Allah perintahkan kita untuk bersegera meraih ampunan dan surganya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kamu untuk senantiasa kamu meraih ampunan Allah. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan surganya Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi, bagaikan langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang takwa. Allah sediakan untuk orang-orang takwa. Siapa orang takwa itu? Perhatikan ayat 134. Alladzina, yaitu orang-orang yang yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang mau berinfak dengan hartanya baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Lapang atau sempit sesuai kemampuan. Anda lagi susah, Anda lagi sempit, tetap Anda bersedekah. Kenapa? Karena seperti inilah seseorang yang dalam keadaan sempit, apabila dia ingin dalam keadaan sempit itu diberikan oleh Allah kekayaan, maka segeralah kamu bersedekah. Sedekah terbaik di saat kamu fakir, di saat kamu kikir. Berinfaklah, bersedekahlah. Berarti infak itu hukumnya wajib. Nggak kaya, nggak miskin. Sepanjang kamu punya harta, infak. Saya punya duit cuma Rp1.000, Ustadz. Anda sisihkan Rp100. Masa cuma Rp100? Kumpulkan 10 hari, bisa 1.000 kan? Orang punya duit 1.000, berinfak dengan Rp100, itu sudah 10%. Subhanallah. Artinya apa di sini? Allah tidak memerintahkan kita besarnya berapa, tapi yang terpenting adalah ketika kita berinfak dalam keadaan lapang atau sempit, bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit, dan itu kita ikhlas. Jadi jelas. Apa itu infak hukumnya? Wajib. Poin 2, nggak ada nisab. Bebas kapan saja, berapa saja. Nggak ada haul, bebas waktunya. 4, tidak ada besaran yang ditentukan. Karena memang kaya miskin wajib berinfak. Bebas berapa amat Anda mampu. Yang 5, ada mustahiknya. Kepada siapa infak itu diberikan? Ibu lihat hadis nomor Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Coba, kepada siapa itu diberikan?
Yas'aluna madza tunfiqun. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, kepada siapa hartanya diinfakkan? Qul, katakan, ma anfaqtum min khairin, apa saja hartamu dari harta yang baik yang hendak kamu infakkan, maka falil walidain, infakkan untuk kedua orang tuamu. Jadi saat ibu ngasih harta kepada orang tua namanya infak. Wal aqrabin, ibu ketika memberikan kepada kerabat-kerabat dekat namanya infak. Wal yatama, kepada anak-anak yatim namanya infak. Kepada orang miskin juga, kepada orang dalam perjalanan juga. Jadi orang miskin, orang dalam perjalanan dapat zakat bisa, dapat infak juga, dapat sedekah bisa. Orang tua nggak boleh dapat zakat, tapi boleh dapat infak, boleh dapat sedekah. Saudara boleh dapat zakat, boleh dapat infak, boleh dapat sedekah kalau dia miskin. Sedangkan infak tidak harus diberikan kepada orang miskin saja. Keluarga kita yang kaya, kita hendak berbagi sesuatu, namanya infak. Boleh. Boleh. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu lakukan dari segala hartamu yang baik-baik, Allah Maha mengetahui. Baik. Di sini infak. Poin kedua sudah kita tahu. Sekarang yang ketiga, sedekah. Mana dalil tentang sedekah bahwa itu adalah wajib? Tadi sudah digandengkan dengan surat 63. Aku akan bersedekah, penyesalan. Berarti di situ menunjukkan wajib, orang itu nggak melaksanakan. Sekarang kita lihat dalam hadis. Ibu, silakan kita bisa lihat tentang sedekah. Bahwasanya sedekah itu hukumnya wajib. Hadis nomor 963 Sahih Muslim. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi dua malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu mendoa, wahai Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Dan yang satu lagi berkata, wahai Allah, musnahkanlah harta si bakhil. Subhanallah. Nih resikonya. Ada orang pelit, nggak mau sedekah, didoakan bangkrut hartanya. Ada orang yang dermawan, bersedekah, didoakan subur hartanya. Tiap hari Allah turunkan malaikat selalu menyertai seorang hamba. Jika hamba itu bersedekah tiap hari, berarti sedekah itu tiap hari kita bisa lakukan. Bisa dengan apa saja. Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti harta orang yang suka bersedekah ini. Kelemahan saudaranya yang bakhil, yang gak suka bersedekah, Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Ya Allah, jadikanlah hartanya itu menjadi musnah. Jadi satu orang yang sedekah didoakan keberkahan dalam hartanya, yang gak sedekah, yang pelit, didoakan supaya hartanya musnah. Hartanya secara materi bertambah, tapi secara hakikat nggak ada nilainya. Maka Rasul ketah beritanya sahabat, kapan sedekah yang paling baik yang kita lakukan? Ibu, masih di Sahih Muslim nomor hadis 990-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah bagaimanakah yang besar pahalanya?" Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Sedekah ketika Anda sedang sehat, ketika Anda sedang kikir, takut miskin, ketika Anda sedang mengharap-harap akan menjadi seorang hartawan yang kaya raya. Maka pada saat-saat seperti itu, janganlah Anda lalai, bersedekahlah, dan janganlah ditangguhkan sehingga nyawa Anda telah sampai di tenggorokan. Barulah Anda bagi-bagikan sedekah Anda. Ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Dan ingatlah, sesungguhnya harta itu memang untuk si fulan." Subhanallah. Anda sudah mau mati, nanti sedekah saya buat fulan ya, buat fulan ya, buat fulan ya. Jadi bersedekahlah selagi kita masih hidup. Inilah dalil-dalil. Perbedaan
Zakat nomor 1 Romawi, infak nomor 2 Romawi, sedekah nomor 3 Romawi. Intinya sedekah itu bebas. Bebas. Kaya miskin harus kita sedekah. Infak itu wajib. Tetapi ada mustahiknya. Hanya besarannya, kapan waktunya, berapa yang dikeluarkan, bebas. Kaya miskin pun harus berinfak sesuai kemampuan. Sementara zakat, semuanya diatur. Hukumnya wajib, ada besaran nisabnya, ada waktu haulnya, ada besaran yang harus dikeluarkannya, ada mustahiknya. Demikian kajian kita pada hari ini. Kita baru membahas teori tentang hukum zakat. Dan kita membedakan antara zakat, infak, sedekah karena 3 ini yang selalu seling bersatu. Saya yakin Ibu sering mendengar kata-kata tadi, bazis, lazis, zis, dan macam-macam. Zakat, infak, sedekah pasti digandeng. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, wajib mengetahui dan wajib mengamalkannya. Jangan salah. Mana yang akan saya tunaikan ini sebagai zakat, mana yang sebagai infak, mana yang sebagai sedekah. Untuk sedekah paling mudah, bebas kepada siapa saja. Untuk infak cukup mudah. Karena apa? Nggak terkait waktu, nggak terkait harta, tapi itu wajib. Dan ada yang ditentukan tadi. Orang tua kita, saudara dekat kita, orang-orang fakir, anak-anak yatim. Sedang anak yatim nggak tertulis sebagai penerima zakat. Nggak ada tadi di surat 9 ayat 60. Tapi kalau anak yatim itu miskin, bukan karena yatimnya dia mendapat zakat, tapi karena miskinnya. Demikian. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Ibu Fitri sebagai moderator. Silakan kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, Ustaz, Masya Allah, Subhanallah. Pembahasan tentang zakat tadi sangat kompleks dan mendetil ya, dan kita wajib mengetahuinya agar lebih memahami segala hal dalam berzakat agar tidak salah ya, Ustaz. Insya Allah. Jazakallah khair, Ustaz, untuk ilmunya. Iya. Baiklah, kita langsung menuju sesi tanya jawab yang kali ini akan saya pandu. Ada beberapa pertanyaannya masuk, tapi sebelumnya sepertinya ada jamaah yang sudah raise hand. Kita beri kesempatan dulu satu pertanyaan ini. Ustadz, silahkan Susi Dewi Juliar dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya ingin menanyakan masalah zakat, Ustadz, yang mengenai 7 golongan itu, Ustadz. Yang masalah adalah zakat untuk orang miskin dan fakir. Itu kriterianya apa ya? Miskin seperti apa, fakir itu seperti apa, Ustadz? Jazakallahu khairan, Ustadz. Wah, iya. Orang fakir dengan orang miskin itu berbeda. Kalau orang miskin itu adalah orang yang memiliki penghasilan, harta, yang dia sudah memiliki penghasilan, tapi penghasilannya tidak pernah cukup. Pas-pasan, kurang, itu miskin. Kalau orang fakir, itu orang yang sama sekali tidak punya penghasilan. Yang serabutan. Jaminan hidup tiap harinya nggak dapat jaminan. Kalau orang miskin masih punya, ada pekerjaan yang memang dia bisa menghasilkan, tapi nggak pernah cukup. Itulah kriterianya. Maka keadaan fakir lebih tinggi kedudukannya. Maksudnya lebih rendah posisi hartanya dibandingkan orang miskin. Coba dibuka Sahih Muslim nomor hadis 998. Jadi yang dimaksud orang miskin di dalam hadis ini bukan orang yang suka di pinggir jalan minta-minta. Itu bukan miskin dalam Islam. Itu orang kaya karena dia ngumpulin harta. Orang miskin itu tidak mengumpulkan harta. Dia meminta bantuan hanya untuk hidup. Kalau mereka yang minta-minta memupuk kekayaan, maka tugasnya cuma minta-minta. Itu bukan orang miskin yang kita berhak kasih zakat. Kalau Anda ngasih mereka, kasih sedekah. Karena mereka banyak rata-rata nggak sholat, nggak ibadah. Silakan baca 998. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dinamakan orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta kepada orang banyak. Lalu meminta-minta itu diberi uang orang sesuap 2 suap atau sebutir 2 butir kurma. Tanya para sahabat, kalau begitu siapakah yang dinamakan miskin itu ya Rasulullah? Jawab beliau, orang miskin sesungguhnya ialah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk menutup kebutuhannya. Namun keadaannya itu tidak diketahui orang.
supaya orang bersedekah kepadanya dan tidak pula dia meminta-minta ke sana sini. Itulah dia orang miskin. Ini yang berhak kita kasih zakat. Orang itu pas-pasan, sering kurang. Penghasilannya nggak cukup, tapi nggak nyinyir minta ke sana kemari. Tapi kita lihat miskin, kasih. Apalagi kalau orang itu ahli ibadah, kasih kita zakat kita. Yang gede sekalian, biar dia hidupnya lebih tenang. Mungkin untuk modal usaha, nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Hanya memang sulit mencari orang kayak gitu sekarang di zaman sekarang ini. Karena kalau sudah dikasih gede biasa, pasti ya gini terus tiap bulannya. Ya itulah fenomena yang ada di negara kita. Berbeda dulu di zaman Rasulullah. Apabila ada orang miskin, dikasih harta yang banyak, dijadikan untuk modal. Lalu dia mau berusaha. Kalau toh nggak punya usaha, ya itulah. Dia akan dicukupi dari zakat. Maka di Rasulullah itu ada yang namanya lembaga di situ khusus untuk menampung zakat. Dan infak sedekah yang Rasul tahu siapa yang berhak diberikan, siapa yang tidak berhak diberikan. Jadi orang miskin di sini bukan orang yang minta ke sana kemari. Demikian, wallahu a'lam. Kedudukan fakir lebih susah lagi dari orang miskin. Silakan berikutnya. Baik, Ustadz, pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa menitipkan zakat ke seseorang atau saudara untuk disampaikan ke fakir miskin? Boleh, yang namanya penitipan zakat tidak harus kepada amil. Beda dengan amil, kalau amil mengelola. Contoh, saya amil. Saya itu datang. Saya minta kepada ibu tolong zakatnya bayarkan. Semua dari penuntut zakat, muzaki, saya kantor, kemudian saya simpan, saya kelola, saya bagikan. Ini namanya amil, karena mengurus, mengelola. Maka saya sebagai amil, meskipun saya kaya, saya punya hak mendapatkan zakat. Karena saya amil, karena saya bekerja di sana. Tapi kalau maaf, ada ibu jamaah nitipkan uang ke saya, Pak Ustadz titip zakat saya dong. Kalau memang ibu percaya, insya Allah saya sampaikan kepada yang mustahik. Saya bukan amil, saya cuma orang yang dititipi zakat. Tapi ibu jangan sembarang menitipkan zakat kepada seseorang. Kecuali yang ibu yakin orang ini amanah. Kalau memang amanah dan orang itu tahu ilmu tentang zakat, lalu kepada siapa diberikannya tepat sasaran, zakatnya menjadi barokah. Maka jangan sembarang menitipkan. Harus kepada orang yang amanah, yang paham, yang memang betul-betul nanti menunaikannya sesuai dengan tepat sasaran. Ibu yakin saudara ibu di kampung itu jujur orangnya. Dan memang di sana banyak orang kampung yang memang butuh zakat. Titipkan, halal, nggak masalah. Saudaraku, saya punya zakat untuk tahun ini ada 25 juta. Saya titip kepada Anda 20 juta, tolong bagikan kepada mustahik. Silakan. Tapi ingat, jika saudara ini mampu, kaya, dia nggak punya hak apapun. Karena dia bukan amil. Dia cuma dititipi. Jadi, nih duitnya sama dia dibagikan. Bukan amil. Kalau amil apa? Dia memungut zakat, dia mengumpulkan zakat, dia mengelola zakat, dia membagikan zakat. Itulah bedanya dengan amil yang mengurus zakat. Kalau yang dititipi, dia tidak ngurus. Cuman diberi amanah untuk memberikan zakat kepada yang lain. Maka pertanyaannya, bolehkah? Boleh. Tapi alangkah baiknya, periksa dulu orang yang hendak kita titipi. Saudara saya, Ustadz, saya yakin dia jujur. Bismillah, sampaikan. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, pertanyaan berikutnya ini berhubungan dengan tadi surat At-Taubah ayat 60, Ustadz. Di situ ada mustahid-mustahid yang disebutkan ada 8 golongan. Salah satunya yaitu nomor 6 itu adalah orang yang berutang. Itu bagaimana batasannya, Ustadz? Orang yang berutang itu maksudnya dia yang dimaksud orang berhutang di sini bukan hutang konsumtif. Orang bisnis punya utang. Kemudian apa? Bangkrut. Sesungguhnya bangkrutnya tanda kutip. Boleh jadi bisnisnya bangkrut, tapi duitnya dia, asetnya masih banyak. Nggak bisa dikasih zakat orang seperti ini. Karena di saat itu dia hutangnya itu dalam rangka apa? Untuk mengembangkan harta. Hutang yang sifatnya bukan itu, tapi hutang dalam rangka kebutuhan hidup. Ada orang minjem kepada Anda uang 10 juta. Memang untuk sekolah anak, untuk bayar kontrakan, karena penghasilnya kurang mampu. Lalu dia berjanji akan membayar hutang. Dia nyicil baru 2 kali mungkin sudah mandek. Masih ada 8 juta. Kita langsung berikan kepada dia. Apa? Zakat. Tolong bayarkan kepada orang yang telah menghutangi Anda.
nih 8 juta, bayarkan. Atau caranya, khawatir nanti malah dia nggak amanah, disuruh bayar hutang, diambil sebagian, nanti hutangnya nggak dibayarkan. Jangan dikasih duitnya. Kepada siapa Anda berhutang? Kepada si A. Di mana tempatnya si A? Yuk kita ketemu. Ah, betul, si bulan ini punya hutang sama. Iya, 10 juta, tapi baru bayar 8 juta. Oke, saya yang menanggung hutangnya orang ini. Saya yang akan melunasi. Beres sudah, Pak. Sudah ya Pak ya, hutang Bapak saya yang nanggung. Maka nanti saatnya Ibu ada zakat, keluarkan 8 juta untuk bayar zakat, halal. Kenapa? Dia bukan hutang konsumtif. Untuk kebutuhan sekolah anak, kan bukan konsumtif, memang kebutuhan pokok. Untuk hidup, untuk makan, untuk beli pakaian, untuk kontrakan, untuk mungkin kendaraan, beli kendaraan yang belum sempat lunas, karena kendaraan itu dipakai untuk usaha, dan dia usahanya hanya kecil-kecilan, halal. Yang seperti itu boleh. Maka yang seperti itu boleh. Tapi nggak boleh dari orang yang menghutangkan, lalu katakan ini sebagai zakat. Contoh, saya menghutangkan kepada si fulan 5 juta. Baru nyicil 100.000 selama 10 kali. Karena janjinya apa? Tiap pekan ya Pak, tiap bulan ya Pak. Pokoknya baru nyicil sekitar 1 juta. Masih ada 4 juta. Dan saya tahu persis, orang itu tidak mampu bayar. Kalau toh harus bayar, kasihan kehidupan yang lainnya, hartanya nanti dipakai bayar, dia nggak cukup lagi. Maka saya ikhlaskan kepada dia, nggak usah bayar. Nggak boleh saya niatkan sebagai zakat. Pas qadarullah, tahun ini, haulnya bulan ini, saya keluarkan zakat, saya harus mengeluarkan zakat sebanyak 10 juta, misalkan, kemudian saya niatkan, ya sudah Pak, nggak apa-apa Pak, hutang Bapak lunas. Lalu saya niatkan, biarlah yang 4 juta Bapak itu sebagai zakat saya. Nggak boleh. Apa dong? Sebagai sedekah. Loh Ustadz, kenapa nggak zakat? Karena awal kita memberikan hutang tidak pernah punya niat sebagai zakat. Sedekah pasti yang namanya orang ngasih hutang. Maka sedekah, memberi hutang, membiarkan hutang itu tidak ditagih, mengikhlaskan hutang itu tidak bisa dijadikan sebagai dari zakat, tapi dari sedekah. Saya niatkan sebagai sedekah. Coba Ibu lihat, surat 2 Al-Baqarah ayat 280. Ustadz. Betul. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Coba perhatikan ayat ini. Wa in kana dzu usratin, apabila ada orang yang berhutang kepadamu dan orang yang berhutang itu dalam kesulitan, jangan ditagih terus, jangan kirim debt collector. Fanadhiratun ila maisarah. Biarkan dulu dia, beri waktu luang sampai dia mampu untuk memperoleh kelapangan membayar hutang. Ternyata nggak mampu juga, kita lihat nggak pantas kita nagih terus, karena memang nggak mampu, dia miskin, apalagi fakir. Maka Allah perintahkan, wa anta sodaku, jika kamu mensodakohkan, jangan jadikan zakat, sodakoh. Dari awal niat kita bersodakoh, sodakoh, jangan dirubah jadi zakat. Maka jika kamu sodakohkan hutangmu, khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Itu dia. Kalau orang itu berhutang kepada kita rubah menjadi zakat, tidak bisa. Tapi kalau orang itu berhutang kepada orang lain, kemudian kita yang membayar zakatnya dari kita, dan untuk melunasi hutangnya, boleh yang seperti itu. Karena dari awal memang kita sudah tidak punya niat apa-apa dengan dia. Setelah tahu dia berhutang, baru saya niat mengeluarkan zakat. Beda dengan tadi, saya yang ngasih hutang, dia nggak mampu bayar hutang, saya rubah, ya udah niatnya dari zakat. Tidak bisa. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada akadnya ketika memberikan zakat kepada fakir miskin? Andai kita mengeluarkan zakat itu langsung kepada fakir miskin, maka tidak perlu kita menyebutkan akad. Allah Maha tahu. Ingat, zakat itu kotoran. Kalau kita ke fakir miskin, ini zakat saya untuk Anda, ini kotoran saya untuk Anda. Tidak pantas.
Maka Rasul tidak pernah perintahkan apabila kita memberikan zakat kepada seseorang langsung menyebutkan. Akan tetapi, jika orang yang kita kasih zakat itu bukan dia, tapi kita nitip sama amil, atau nitip sama seseorang, wajib diikrarkan, lafazkan. Saya nitip zakat saya kepada Anda. Kenapa? Karena saya tidak memberikan kepada dia, tetapi saya menitipkan. Maka seperti itulah Rasulullah SAW apabila dititipi zakat oleh seseorang, suatu kaum menitipkan zakatnya, maka beliau mendoakan. Berarti saya yang menitipkan zakat kepada orang lain, melalui dia akan dibagi kepada yang mustahik, baru saya katakan ini zakat saya. Tapi kalau saya memberikan langsung kepada mustahik, gak usah ngomong, Ibu, Afwan, ini ada rizki dari Allah, silakan terima, semoga bermanfaat. Orang itu nggak tahu apa ini, pokoknya taunya dari saya. Saya berniat bahwa saya mengeluarkan zakat. Seperti itu. Coba lihat, hadisnya 634, Bulughul Maram. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kedatangan suatu kaum membawa zakat mereka, beliau berdoa, Ya Allah, berilah berkah serta rahmat atas mereka. Jadi kaum itu ngomong, ya Rasulullah ini zakat kami. Baru setelah itu Rasulullah mendoakan. Maka dikatakan, idza atu qauman, apabila ada satu kaum datang kepada Rasulullah bisadaqatihim, membawa zakat mereka, Rasul terima, ya Rasul ini zakat kami. Rasulullah kemudian mendoakan, Allahumma salli alaihim, ya Allah berikanlah keberkahan atas mereka, berikanlah rahmat dan barokah untuk harta mereka dan untuk mereka. Maka itu tadi, zakat itu membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Demikian. Jadi kalau ibu menitipkan kepada amil atau menitipkan kepada seseorang yang ibu tidak langsung memberikan kepada mustahik, maka ibu katakan ini zakat kami. Boleh jadi ibu ngasihnya 5 juta. Pak, yang 2 juta zakat kami, yang 3 juta ini infak dan sedekah kami. Maka dipisah nanti. Yang 2 juta ini zakat, yang 3 juta infak dan sedekah. Harus dipisah, jangan jadi satu. Makanya harus jelas lafaznya apa ini. Kecuali Anda yang ngasuh langsung. Karena Anda sudah tahu niatnya apa. Mau infak, mau sedekah, mau zakat, maka andai kata langsung memberikan kepada yang mustahik, jangan menyebutkan ini zakat. Sudahlah, sebutkan saja, ini ada hak Anda dari Allah. Apa ini Bapak Ibu? Alhamdulillah ada rezeki dari Allah. Sudah, terimalah, semoga manfaat. Udah beres. Nggak mungkin, apa ini? Zakat apa infak? Apa sedekah? Nggak mungkin akan bertanya seperti itu. Mereka orang-orang yang miskin ketika diberi udah senang dulu. Boro-boro nanya apa. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Ustadz, ada pertanyaan nomor 7 sebenarnya masih berhubungan dengan pertanyaan baru saja saya tanyakan, yaitu apakah jumlah zakat harus diucapkan saat akad zakat baik perorangan maupun kolektif. Tadi Ustadz sempat menjelaskan ini 2 juta untuk ini, 7 juta. Silakan. Iya, diucapkan. Kalau jumlah itu terpecah. Berbeda kalau jumlah itu khusus. Ibu bawa duit 10 juta. Pak, ini zakat saya. Udah sampaikan, yang nggak usah ngomong 10 juta, nggak apa-apa. Kan ada di situ amplopnya udah tertulis. Tapi disebutkan pun tidak masalah. Karena itu adalah zakat yang saya keluarkan. Dan saat ibu menitipkan, misal ibu punya uang 1 miliar, 2,5% berarti 25 juta. Yang saya titipkan 10 juta. Yang lainnya saya bagi-bagikan sendiri. Bagus ibu. Kenapa? Pada hakikatnya yang harus kita berikan itu lingkungan terdekat kita dulu. Orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita atau lingkungan terdekat dengan kita yang memang membutuhkan, kasih. Bahkan mohon maaf, misal ibu punya saudara, qadarullah, saudara kandung ini suaminya baru di PHK, anak-anak masih sekolah butuh biaya, rumah masih ngontrak, penghidupannya susah dan masuk kategori miskin. Katakanlah harta ada pas-pasan, nggak cukup untuk sekolah anak. Ibu kasih zakat kepada saudara ibu. Tapi jangan ngomong, Kak, ini zakat kami ya untuk kakak. Jangan. Ini bismillah,
Ini ada bantuan dari kami, semoga bermanfaat untuk membiayai sekolah anak-anak, untuk kontrakan, untuk usaha. Semoga bermanfaat. Atau enggak, agak gede, ini untuk modal usaha. Semoga dengan modal usaha kecil-kecilan, mungkin dagang nasi uduk lah, atau yang lainnya, yang dia bisa, dia masak, dia dagang, dia jual, insya Allah bisa menutup kekurangan. Dan suatu ketika bantuan kita dikecilkan. Yang tadinya 5 juta, kita kecilkan mungkin 1 juta, nggak ada masalah. Intinya, zawil kurba, kerabat dekat, itu yang paling utama kita berikan pertama kali. Maka tadi, di surat Al-Baqarah 177, atal mala ala hubbihi zawil kurba. Yang kerabat dekat dulu, yang punya kedekatan. Demikian, wallahu a'lam. Itu kategorinya zakat mal, Ustadz? Zakat mal, boleh. Karena dia kan masuk kategori, artinya dia memang miskin. Meskipun itu saudara kandung. Zakat mal saya nih, ibu, hanya nggak boleh untuk 2. Nggak boleh untuk ke atas, orang tua. Nggak boleh untuk ke bawah, anak-anak. Nggak boleh. Tapi ke samping, saudara kandung, om, tante, bibi, dan seterusnya, ponaan-ponaan, halal diberikan. Hanya kepada orang tua, kenapa? Anak wajib berbakti sama orang tua. Ke anak wajib memberikan hidup untuk anak-anaknya. Kalau ke samping, kewajiban, tetapi kewajiban yang tidak mutlak. Jadi, boleh ibu memberikan harta zakat kepada orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita. Selain bukan untuk orang tua dan bukan untuk anak. Orang tua berarti ke atas, kakek, nenek, dan seterusnya. Ke bawah berarti apa? Anak, cucu, dan seterusnya. Karena itu kewajiban kita. Demikian, wallahu a'lam. Ada pertanyaan tentang zakat mal. Bolehkah zakat mal diberikan dalam bentuk selain uang seperti sembako? Apabila Anda mengeluarkan zakat, zakat sudah ditetapkan, harus keluar bendanya. Saya katakan tadi, bendanya apa? Yaitu, Anda punya emas, ya emas. Cuman emas itu memang ekuivalen dengan nilai tukar. Maka boleh zakat emas Anda dibayarkan dengan nilai rupiah, dengan nilai dolar, senilai emas zakat Anda. Karena zakat emas dengan harta itu sama. Harta mal. Tapi kalau Anda pertanian, nggak boleh. Kemudian, saya jadikan duit aja. Nggak bisa. Harus bahan pertanian Anda apa? Padi, ya padi. Jagung, ya jagung. Kedelai, ya kedelai. Kurma, ya kurma. Bahan biji-bijiannya. Kalau Anda punyanya kambing, ya kambing. Jangan dijual kambingnya, saya pengen pakai duit. Nggak bisa. Kalau Anda punyanya sapi, ya sapi. Anda punya uang, saya mau sedekah dijadikan sembako. Tidak bisa. Uang ya uang. Kalau mau dari sembako dan seterusnya, jangan dari zakat. Dari sedekah. Dari sedekah. Ingat tadi, ada beda. Zakat itu mengeluarkan harta, berupa hartanya apa? Uangnya duit, hartanya duit, ya duit yang dikeluarkan. Hartanya adalah padi, ya padi yang dikeluarkan. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Ustadz. Ada pertanyaan, Ustadz, berapa maksimal infak atau sodakoh dari harta kita? Bolehkah mensodakohkan setengah dari harta kita? Boleh, kalau memang Anda mampu. Rasulullah 100%, Abu Bakar 100%, Umar bin Khattab hampir 100%. Utsman bin Affan 2/3-nya. Tapi ketika ada sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas mau bersedekah dengan 2/3, kata Rasul, jangan kebanyakan. Bagaimana ya? Kalau setengah, jangan kebanyakan. Ya Rasul, kalau 1/3, boleh 1/3 itu pun banyak. Berdasarkan dalil ini, untuk kita, Rasul membatasi 1/3. Karena 1/3 itu pun banyak. Coba lihat hadisnya. Nomor 989. Inilah dalil yang dijadikan oleh jumhur ulama batasan kita bersedekah, berinfak. Jangan melebihi ini karena kemampuan kita, sebab kita punya anak keturunan. Silakan dibaca. Afwan Ustaz, hadis Sahih Muslim. Bulughul Maram 985. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya,
Wahai Rasulullah, aku memiliki harta. Tidak ada yang mewariskannya selain putriku satu-satu. Bolehkah aku bersedekah 2/3 dari hartaku? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bolehkah aku mensedekahkan setengahnya? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau aku mensedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab, sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. Inilah dalil yang dipakai jumhur ulama. Jangan lebih dari sepertiga. 1/10 boleh, 1/20 boleh, tapi maksimal sepertiga. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Eti. Pak Ustadz mau tanya, lebih baik ke basnas atau fakir miskin di sekitar kita, zakat mal atau fitrah diberikan, karena fakir miskin lebih banyak di depan mata. Ibu ketika menitipkan ke basnas, yakin nggak basnas itu menyumbangkan sesuai sasaran? Yakin nggak lembaga di situ amanah? Lihat orangnya, siapa yang mengelola. Anda punya keyakinan amanah, boleh titipkan. Tapi jangan semuanya. Saya katakan tadi, lingkungan terdekat itu lebih utama. Jangan Anda titipkan ke basnas, kita nggak tahu kemana nanti basnas menyalurkan, tiba-tiba orang lingkungan terdekat kita kekurangan, kita biarkan. Jangan. Ke situ dulu. Boleh, terdekat ada fakir miskin kita, keluarga kita bahkan tadi. Selama ingat, bukan orang tua, bukan anak. Boleh. Jadi, kalau kita katakanlah punya uang 1 miliar, berarti uang kita yang akan keluarkan zakatnya adalah 25 juta, maka 5 juta titipkan ke basnas. Boleh. Tapi ingat sekali lagi, lembaga yang akan kita titipkan itu kita tahu kredibilitasnya. Kan Ibu bisa buka. Bagaimana kemudiannya, kemana disalurkannya. Kan ada laporan mereka. Kalau fiktif nggak tahu ada, ya sudah nggak usah disalurkan. Nggak ada kewajiban kok nitip sama mereka, tetapi kita bisa berikan secara langsung kepada orang yang mustahik. Nggak ada masalah, itu insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustadz, ada pertanyaan, bentar. Bolehkah kita memberi uang kepada orang minta-minta di jalanan dan orang yang menyanyi atau bermain musik, yang mana mereka hampir setiap hari selalu minta-minta di tempat yang sama? Bolehkah selain bukan zakat, selain itu bukan zakat, maka silakan. Hanya memang janganlah kita lihat orang yang sehat, yang itu enggak. Kenapa? Maaf. Sebetulnya orang-orang yang suka meminta-minta itu punya resiko yang sangat-sangat berat. Coba Ibu lihat di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 600 dari 658, 659, coba Ibu lihat di situ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kalian. Oh, Lalu maaf. Sebentar. Kalau gitu di nomor sebentar. 660 dari 661 coba Ibu Afan. dari Ibnu Umar ya. Coba silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain, ia akan datang pada hari kiamat dengan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Jadi nanti orang yang suka minta-minta di hari kiamat ini di wajahnya nggak ada dagingnya. Kenapa? Ibu teruskanlah di hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak harta, maka sebenarnya yang ia minta itu adalah bara api. Oleh karena silahkan meminta atau banyak. Subhanallah. Jadi kalau orang minta-minta padahal tubuhnya sehat,
Tapi dia minta-minta dengan menyanyi, mengamen, yang kita lihat bahkan ninggalin sholat. Sesungguhnya dia nerima bara api neraka. Satu hadis berikutnya, Ibu. Dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh lebih baik apabila salah seorang di antara kalian mengambil tali, lalu datang dengan membawa seikat kayu bakar di punggungnya. Kemudian dijualnya dan dengan hasil itu dia menjaga kehormatannya daripada dia meminta-minta kepada manusia yang terkadang mereka memberinya dan terkadang tidak. Subhanallah. Sebaiknya tidak meminta-minta. Kalau masih punya kekuatan, punya tenaga, usaha. Teruskan Ibu, berikutnya hadisnya. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, meminta-minta adalah sebuah cakaran yang dengannya seseorang akan mencakar mukanya, kecuali apabila seseorang meminta kepada penguasa atau di dalam masalah yang tidak harus meminta. Jadi, lihat, kalau ada orang sehat, orang itu minta-minta lalu didapatnya seperti orang mencakar-cakar wajahnya, maka nanti ketemu Allah nggak ada dagingnya. Kecuali orang yang memang, maaf, Ibu lihat, ada ibu-ibu yang kurus, yang sudah sangat sepuh, atau orang yang cacat, orang yang buta, udah kita kasih. Pada prinsipnya, kita yang memberi nggak ada masalah, tapi yang diberi itu resikonya luar biasa. Kenapa? Karena secara umum, Ibu nanti lihat di Sahih Muslim, agak panjang hadisnya, di nomor 978 nanti dilihat, ada orang bersedekah jatuh kepada pelacur. Ada orang bersedekah, sedekah ke pencuri. Ada orang bersedekah, sedekah kepada orang kaya. Orang itu, waduh, sedekah saya nggak sampai. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, Allah kemudian turunkan mereka, yang kemudian memberikan kabar, sedekahmu diterima oleh Allah. Kamu sedekah kepada pelacur, semoga pelacur itu sadar bahwa itu perbuatan haram. Kamu sedekah kepada pencuri, semoga pencuri sadar dengan sedekahmu, kemudian ditinggalkan mencuri. Sedekah kepada orang kaya, mudah-mudahan orang kaya sadar, nggak pantas dia dapat sedekah. Harusnya dia yang bersedekah. Jadi sedekah itu tadi bebas. Tapi kita lihat-lihat, kalau ada orang yang kemudian bermain musik dan seterusnya nggak sholat, ya sebaiknya jangan. Kenapa? Kita jangan membantu orang yang berbuat sesuatu yang haram. Tapi tadi, kalau memang kita kasihan, orang itu kebutuhannya kira-kira susah dan seterusnya, udah. Tapi tiap hari di situ, Ustaz, ya sudah, bagaimana lagi? Anda memberikan, silakan dengan ikhlas. Anda nggak memberi, jangan komen. Kadang mulut yang kotor. Malah setiap hari gue lihat di situ terus tuh. Jangan. Anda sudah nggak ngasih, Anda komen lagi. Mulut Anda kotor. Jadi di sini dikembalikan kepada kita. Mau memberi silakan, tidak silakan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustadz. Ibu Neni akan bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Saat tahun lalu saya sempat membantu satu lembaga kayak gini, pengajian dan lembaga pengajaran lah. Jadi dia meminta saya bahwa lembaga itu kekurangan uang untuk biaya sewa tempat, karena tempat itu dipakai untuk mengajar mengaji dan mengajar Islam dan sebagainya. Jadi meminta bantuan kepada saya, siapa saja misalnya dari hamba-hamba Allah yang ingin menyalurkan zakatnya ke lembaga itu gitu, untuk membantu kelangsungan lembaga tersebut dalam mengajar ngaji dan sebagainya gitu. Nah, tadi kan Ustadz bilang kalau yang namanya zakat itu kan harus person to person. Ya, menurut Ustazah kami tuh bilang, oh ini bagiannya ke fisabilillah gitu, kayak gitu. Nah, apakah itu baik? Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa karena kita di Singapura itu tidak ada yang namanya bank yang syar'i gitu, semua itu konvensional, tapi mereka itu memberikan interest itu sangat kecil. Nah, kita sebelum berzakat itu misal saya ya,
misalnya saya mau berzakat, kita dalam kurun 1 tahun kan, misalnya dalam kurun 1 tahun itu, oh saya lihat nih, saya intip nih interest-nya berapa, saya keluarkan interest-nya, saya zakati uang saya yang pure tanpa interest. Nah itu gimana Ustaz? Ibu, sudah jelas bahwasanya zakat itu adalah person. Yang dimaksud fisabilillah itu orangnya yang berjuang di jalan Allah, bukan sarananya. Kalau ibu tadi membantu yayasan tadi dalam rangka untuk gajinya guru-guru pengajar, untuk hidupnya mereka, halal. Tapi ini kan untuk sewa tempat, berarti kan sarana, sedekah yang paling tepat. Jika dikatakan ini kan fisabilillah, betul fisabilillah itu prosesnya. Tapi tempatnya itu bukan masuk fisabilillah, itu sarana untuk fisabilillah. Jadi zakat itu bukan sarana, tapi yang bergerak fisabilillahnya. Orangnya. Orangnya Ibu. Ya. Rasul sudah tetapkan, jangan dirubah. Pendapat orang seperti itu ya silakan mengatakan. Tapi kalau Ibu mau kepada sarana, itu sebaiknya apa? Biar dapat pahala mengalir. Sedekah jariyah. Jadi itu tadi, mungkin karena kita belum tahu, ya Ustazah ngomong begitu, ya kita sepakat. Tidak bisa. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Tempat kontrakan, itu bukan orang berjuang di jalan Allah. Itu sarana untuk orang berjuang di jalan Allah. Sekarang saya tanya, pengurus masjid, marbot, imam masjid, pengurus masjid, yang suka bersih-bersih masjid, dan seterusnya. Itu fisabilillah bukan? Fisabilillah. Orangnya sedang berjuang di jalan Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Sekarang masjidnya fisabilillah bukan? Bukan sarana. Bukan sarana untuk orang bisa fisabilillah. Seperti itu. Maka dahulu di zaman Rasul ada onta dikasih kepada orang, nih sarana betul, tapi memang untuk perang langsung. Dikasih makanan, bekal untuk dia perang. Orang itu betul-betul berjuang di jalan Allah, dan onta itu memang Rasul sudah kelompokkan. Ada onta zakat yang dipakai untuk perang, maka dijadikan sebagai kendaraan perang. Halal. Maka setelah perang, ontanya dikumpulin lagi, nanti jadi kendaraan perang lagi. Sebagian jadi kendaraan perang, sebagian disembelih untuk konsumsi orang-orang yang berperang. Bisa dipahami ini, Bu? Ya. Baik. Nah, pertanyaan yang sudah tadi ya, sudah dua-duanya. Yang ini yang uang Apa? Yang kedua, uang. Ibu, kalau memang itu bukan hak Ibu, karena di situ konvensional, singkirkan. Itu tidak boleh digunakan untuk apapun, kecuali sarana umum yang dipakai orang banyak. Jangan kepada person. Kecuali person itu orang yang nggak ibadah sama sekali. Kasih. Bukan orang Islam ya Bu ya. Kasih. Karena itu uang riba. Nah, dari semua harta Ibu keluarkan zakatnya. Bismillah, insya Allah halal. Insya Allah halal. Ya, jazakallah Ustaz. Baik Ibu, mohon maaf, sepertinya saya qadarullah harus ada kajian keluar offline. Saya coba waktu itu agak sedikit mepet, ternyata kadang macet, kadang ini. Baik, mungkin sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan yang akan datang untuk kita bisa membahas kajian zakatnya. Kita akan bahas khusus zakat. Nisabnya seperti apa cara ngitungnya, haulnya bagaimana, besaran yang dikeluarkannya seperti apa, dari zakat harta apa saja. Insya Allah pertemuan yang kedua yang akan datang, kita akan menyelesaikan bab tentang zakat. Demikian, mari kita di akhir kajian ini, kita mohon kepada Allah, kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit, saudara kita yang sedang diuji dengan musibah, mungkin ada yang terkena suatu bencana dan yang lainnya, semoga Allah akan memberikan kebaikan untuknya. Ya Allah, bagi saudara kami yang sedang Engkau uji sakit, jadikanlah penyakit itu menjadi penggugur atas kesalahan dan dosa-dosanya. Seandainya sakit itu tidak baik baginya, ya Allah, Engkaulah yang memberikan penyakit, Engkau pula yang mengangkatkan dan menyebutkan penyakit. Sembuhkanlah ya Allah orang yang sedang sakit dengan kesembuhan yang sempurna, dengan tidak meninggalkan penyakit yang baru. Dan jadikan menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosanya, peninggi derajatnya, dan kemuliaan menjadi kesabaran dan ketawakalan baginya. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang terkena musibah, angkat musibah itu ya Allah. Gantilah dengan ganti yang lebih baik untuknya ya Allah.
dan jadikan musibah itu menjadi penggugur atas kesalahan dan dosa-dosanya, dan menjadi penyegera atas siksaan yang didahulukan di dunia, agar Engkau tidak menyiksanya nanti di yaumil akhir. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami kekuatan istiqamah di atas iman dan takwa. Karuniakan kepada kami petunjuk-Mu agar kami tetap di atas jalan yang hak, dan jauhkan dari kami segala akhlak kami yang buruk, sifat kami yang buruk, amal kami yang buruk, hawa nafsu yang buruk, dan segala penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, hamba mohon kepadamu petunjuk, hamba mohon kepadamu rahmat dan kasih sayang-Mu, dan hamba mohon kepadamu ketakwaan yang Kau ridhoi, dan hamba mohon kepadamu ya Allah agar kami diberikan kekuatan, diberikan kekayaan untuk mencapai ridho-Mu, untuk beramal kebaikan di dunia ini dalam rangka mengharap ridho-Mu. Ya Allah ya Rabb, ampuni kesalahan dan dosa kami, kedua orang tua kami, handai tolan kami, keluarga kami, kaum muslimin, kaum muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah Kau wafatkan, dimanapun mereka berada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Demikian para jamaah solehah Jakarta dan Singapura yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima Ibu kasih Ustaz. semuanya, saya mohon pamit.